Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kami masih tetap semangat mendengar firman-Mu, karena kami hari-hari ini mau punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Setiap kali kami haus dan lapar akan kebenaran, kami menikmati firman dan kami kenyang dengan kebaikan kemurahan-Mu, karena kami tahu bahwa firman itu selalu berisi banyak janji Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan anugerah Tuhan, sehingga ketika kami dengar firman, kami hari ini akan kenyang dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap telinga yang mendengar Engkau juga memberkati, dan biar semua kemuliaan ini kembali sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom semuanya. Hari ini ya Indah, selamat bergabung Indah, Tias ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana berdoalah saat tiada jalan ya. Kenapa? Karena dua hal ya. Tuhan itu hanya sejauh doa saudara. Ini sudah saya bahas sebagian waktu kita retreat. Makanya kenapa kita hari ini harus berdoa. Kalau kita sudah tidak ada jalan, maka kita langkah yang paling tertepat, paling terjitu, paling terhebat itu tidak ada lain selain kita menjadi tenang dulu, supaya kita bisa menguasai diri untuk berdoa. Kemarin yang belum lihat khotbah saya bisa lihat ya. Selain kita bangun mental, bagaimana kita bisa menguasai diri dan jadilah tenang, rileks, bangun mental. Mental yang kemarin saya bahas yaitu 3 hal. Mental yang tidak takut kepada kabar celaka, artinya tidak takut kepada fakta yang buruk. Yang kedua, mental itu tidak boleh meragukan Tuhan. Makin lihat masalah kita hebat, kabar celaka, makinlah percaya teguh kepada Tuhan. Mental yang ketiga yaitu tidak pernah memandang masalah atau musuh kita yang hebat. Yang hebat tetap Tuhan. Kalau itu jadi mental kita, setiap hari kita bangun, maka kita tidak akan pernah ada kata menyerah. Dihantam badai sebesar apapun, saudara berkata gini, oh aku tidak takut dengan badai besar, aku tidak takut dengan fakta yang hancur-hancuran, karena aku tidak pernah meragukan Tuhan. Aku tidak pernah pandang masalahku hebat, tapi Tuhanku hebat. Gampang ya. Bangun mental itu supaya kita tidak jadi pecundang di akhir zaman. Ada banyak orang Kristen hari ini menyerah. Mereka melihat masalah, suami tidak tobat-tobat, selingkuh terus, pasangan selingkuh terus, sudah menyerah. Itu bukan mental pemenang. Kelihatannya anak Tuhan, Tuhan berpihak kepada anak Tuhan, itu Tuhan yang hebat, tapi anak-anaknya pecundang semua. Saat menghadapi musuh yang dianggap hebat, sehingga dia berkata gini, menyerah. Tapi hari ini dengan pembelajaran firman Tuhan, tidak ada orang yang berkata menyerah, karena kita semua adalah mental pemenang, bukan pecundang. Orang yang mau menyerah itu adalah mental pecundang. Sudah tahu Tuhannya hebat, sudah tahu Tuhannya pakar mujizat, sudah tahu Tuhan yang disembah itu sumber di atas segala sumber. Kenapa mau menyerah? Hari ini juga langkah setelah kita bangun mental, maka langkah yang kedua itu yaitu kita langsung berdoalah saat tiada jalan. Ndak usah mulai putar otak, putar pikiran, merenungkan fakta.
Makin putar otak merenungkan fakta, makin stres, makin depresi. Yang senyatanya Tuhan bilang gini, kamu mau peras otak, kamu mau putar otak, kamu mau merenungi masalahmu dari pagi sampai malam, ndak akan pernah ketemu solusinya. Kenapa? Lah solusinya Tuhan yang pegang. Solusinya bukan manusia yang bisa menciptakan solusi. Wong solusinya aku, kok kamu yang mau mikir. Kira-kira kepintaran kita dengan kepintaran Tuhan itu ndak bisa menandingi, saudara. Kita dan Tuhan itu jauh lebih hebat, ya. Sejauh langit dari tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Artinya hari ini tidak ada jalan lain. Waktu kita punya mental pemenang, maka langkah berikutnya berdoalah saat tiada jalan. Kita percaya dengan berdoa, maka Tuhan itu hanya sejauh doa. Yuk kita lihat ayatnya sekilas, saya sudah bahas. Kalau saudara mau dengar, itu khotbah saya di retreat beberapa saat saya bahas ini. Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Ya, saya akan refresh lagi, tapi sekilas. Nanti yang saya bahas yaitu Tuhan itu serius dengan doa. Itu yang akan saya bahas. Jadi dua hal. Berdoalah saat tiada jalan, karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Yang kedua, Tuhan itu serius dengan doa. Saudara sering menganggap doa tidak serius. Saudara menganggap doa tidak perlu serius. Waktu masalahmu tambah hancur, justru engkau menidurkan jam doa, bukannya makin serius dengan doa. Kenapa? Karena Tuhan hanya sejauh doa, dan Tuhan itu selalu serius dengan doa. Ayatnya Bu Eli, Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Yuk kita baca sama-sama. Engkau dekat, tak kalah aku memanggilmu. Hari ini waktu kita berdoa panggil Tuhan, Tuhan tolong saya yang lagi terhimpit masalah keuangan. Tuhan dekat. Waktu kita berdoa memanggil nama Tuhan, Tuhan dekat. Bukan Tuhan jauh, tapi kedekatan kita dengan Tuhan yaitu waktu kita berdoa memanggil nama Tuhan. Tuhannya yang mendekat. Bukan lagi posisi Tuhan jauh. Makanya kita jangan menganggap Tuhan di surga. Mungkin teriak kita itu, Bu, saking jauhnya surga dari bumi, maka Tuhan teriak kita minta tolong itu Tuhan mana dengar. Tapi firman Tuhan berkata, lewat doamu maka Tuhan dekat. Dan ketika Tuhan berdekat, orang kalau datang sama Tuhan, orang itu maunya doa seperti mantra. Bim salabim, Tuhan kirim dari surga sumbernya. Tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan ketika dia dekat, dia berkata gini, jangan takut. Jangan takut, jangan pernah menyerah. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku, Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan, berikanlah keadilan. Kita percaya hari ini kalau Tuhan itu hanya sejauh doamu. Yang kita yakini waktu kita berdoa hari ini, waktu Tuhan berkata jangan takut, artinya Dia pasti datang untuk memperjuangkan. Namanya memperjuangkan itu pasti butuh waktu. Yang kedua yaitu Tuhan itu pasti menyelamatkan kita waktu kita berdoa. Yang ketiga, Tuhan itu sedang memberi keadilannya. Mungkin waktu hari ini engkau hidup rasanya tidak adil, ditindas, engkau merasa ketidakadilan itu ada.
Orang banyak ngomong gini sama saya, Bu, heran ya Bu, pelakor wanita tobat, orang yang tipu saya, hidupnya makin enak, makin disayang-sayang, makin kaya, itu bawa kabur uang saya. Kok lihatnya Tuhan ndak adil? Tuhan bukan ndak adil, tapi Tuhan punya satu kedaulatan, keputusan. Dia tidak mau buat manusia hancur. Dia tidak mau berjalan yaitu dengan yang namanya Tuhan yang otoriter. Dia tetap memberikan anugerahnya. Tapi sekali lagi saudara jangan pernah ngiri. Minggu lalu ya saya mau persiapkan ayat ini untuk jadi satu perenungan. Yuk kita baca satu ayat yang membuat saudara hari ini tidak ngiri sama orang berdosa. Waktu itu saya bilang gini, Tuhan, saya itu kepingin dapat ayatnya yang rasanya khusus untuk berkata gini, dosamu memang diampuni, tapi harga yang harus dibayar itu tidak bisa lepas. Tolong tunjukkan Tuhan, di mana ayat yang spesifik membahas berkata itu. Beberapa saat saya lupa, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dalam perjalanan pelayanan, tiba-tiba ayat ini bisa muncul. Yuk kita baca. Jadi ayat ini jadi perenungan. Buka di Mazmur 99 ayat 8. Jadi jangan ngiri, ini sekilas info, tapi infonya benar-benar akurat karena dari firman. Jadi kalau ada orang mau tegur seseorang, kasih firman ini. Kamu jangan bilang gini, ya Tuhan maha tahu, aku kan butuh uang, jadi Tuhan ngerti kok, aku terpaksa melakukan ini. Jangan melakukan itu lagi. Karena kita baca Mazmur 99 ayat 8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sekali lagi Tuhan menjawab. Tuhan tidak mungkin tidak jawab doa. Tuhan itu juga mengampuni yang tidak enak, tetapinya saudara belum berhenti sampai diampuni, tetapi ada kata tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi tiap hari kita diampuni, tapi harga yang harus dibayar atas perbuatanmu itu selalu mengikuti kita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah bangga sudah berdosa tapi tidak terjadi apa-apa. Nanti suatu kali kalau bayar harga, sakitnya luar biasa. Makanya banyak orang konseling, Bu Eli, kalau bisa diulang lagi di tahun-tahun yang lalu saya jatuh dalam dosa. Saya tidak kepingin, Bu Eli, lihat bayar harganya, ngeri saudara. Saya 2 hari yang lalu saya ditelepon seorang ibu yang kejar-kejar saya. Saya bilang ini, Bu, kenapa? Ibu ini bilang, Bu, akibat bayar harga hari ini saya ngalami proses yang tidak gampang. Saya ngalami proses yang membuat saya melihat anak-anak saya hancur. Hari ini, Bu, tolong saya, suami saya tiba-tiba kena penyakit yang membuat dia hari ini lumpuh, Bu Eli. Kami tahu kami salah, kami dulu pernah mengandalkan seorang paranormal seperti pergi ke dukun mantra. Terus kami orang benar, tapi kami melakukan ini, Bu Eli. Kami minta maaf sekarang sama Tuhan, tapi semuanya sudah jadi bubur. Hidup kami hancur-hancuran, Bu Eli. Saya cuma berkata, Bu, semakin ibu melihat ke masa lalu, ibu tidak akan lihat jalannya Tuhan di masa yang akan datang. Oke lah, saya bilang. Iblis bisa kacau balokan hidupmu di masa lalu, tapi satu hal ibu perlu tahu, iblis tidak bisa mengubah nasibmu ketika hari ini kau bertobat dengan seisi rumahmu. Nasibmu di masa yang akan datang, dia tetap pegang hari esokmu.
Apa yang terindah Dia sudah sediakan, apa yang penuh kebahagiaan Dia sudah sediakan dan penuh harapan. Itu sebabnya ibu perlu melakukan langkah bertobat. Setelah itu intim aja sama Tuhan. Nggak usah merenungi yang masa lalu dan masa yang sekarang. Ini semua akan berlalu dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya hari ini juga siapapun yang kelihatannya Tuhan tidak adil, bertobat. Tuhan adil. Kita baca Mazmur 99 ayat 8, ngeri. Jangan pernah bangga dengan dosa. Jangan pernah menikmati dosa. Karena memang dosa diampuni, merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Tapi nanti ada akibat dari perbuatan dosa yang harus saudara dan saya bayar. Itu yang membuat kita tidak perlu ngiri. Itu sebabnya hari ini yuk, siapapun saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita mau 3 hal. Kalau Tuhan dekat, Tuhan lagi memperjuangkan perkara saudara dan Dia hadir. Jangan takut. Aku memperjuangkan, aku menyelamatkan, dan aku memberi keadilan. 3 hal ini. Jadi hari ini berdoalah, itu langkah yang tertepat, terjitu, dan terbaik hasilnya nanti. Itu dengan berdoa. Yuk, yang kedua yang saya akan bahas, Tuhan serius dengan setiap doa kita. Kenapa Tuhan serius? Buka Mazmur 86 ayat 6 sampai 8. Hari ini berdoalah saat tiada jalan, ya. Mazmur 86 ayat 6 sampai 8. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, perhatikan suara permohonanku. 7. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu. Lihat ya, hari-hari ini siapa yang ngalami nyesek, hari kesesakan, tidak ada jalan lain selain kita berseru kepada Tuhan, sebab Engkau menjawab aku. 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Tidak ada seperti apa yang Kau buat. Saudara tahu, kata yang membuat kita perlunya berdoa. Selain hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menjawab, apa yang dikatakan Daud di ayat 8 itu luar biasa. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Allahnya kecil. Jadi kalau kita ke paranormal, cari ilah-ilah lain, cari ke Gunung Kawi, saudara salah. Karena tidak ada seperti Tuhan yang saudara sembah. Kalau ke Gunung Kawi masih perlu biaya, masih perlu bayar. Tapi waktu kita berdoa, kita ini gratis. Dan firman Tuhan berkata, buat apa cari ilah lain kalau Allah yang kita sembah itu yang terhebat, yang terdahsyat. Buat apa? Dan kata-kata berikutnya, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Artinya gini, firman ini berkata, hari ini kepepet, ngalami desakan, kesesakan yang sangat. Pastikan jangan cari ilah lain, jangan cari pertolongan yang lain, karena yang terhebat yaitu hanya Tuhan yang kita sembah, yang terhebat dari setiap apa yang Kau buat. Jadi tidak ada satu tindakan yang lebih hebat dari Tuhan kita saat kita kepepet. Itu ayat ini berkata seperti itu. Makanya ketika Tuhan serius dengan doa kita, seriuslah. Karena ketika kita cari pertolongan lain, firman-Nya berkata, tidak ada seperti apa yang Kau buat, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Artinya hari ini doa itu sudah termurah, termudah, ya, termurah, termudah, tercepat. Doa bisa sewaktu-waktu, termudah, termurah, tercepat. Loh, kita ini sudah diberi fasilitas. Kita ini sukanya puter otak, tabrak sana, tabrak sini, hutang online. Padahal yang termudah, tercepat,
sudah ada. Hari ini termurah lagi, yaitu lewat doa. Ketika kita berdoa, Tuhan dekat, Tuhan serius, dan dia berkata, nak, ini langkah yang tepat, karena tidak ada ilah lain yang lebih hebat dari aku, dan tidak ada satu pembelaan, tindakan yang lebih hebat dari apa yang aku perbuat buat anak-anakku. Itu yang membuat kita hari ini sadar benar. Lihat apa yang dilakukan Daud. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu serius, yang pertama, Tuhan yang hebat pasang telinga atas doa saudara. Tuhan yang hebat perhatikan permohonan saudara. Tuhan yang hebat menjawab doa saudara. Jadi hari ini kalau kita belum terima jawaban, berdoalah terus. Karena Tuhan serius, dia tetap pasang telinga, dia tetap perhatikan doamu, dan setelah dia mengolah doa ini akan menjadi satu jawaban doa yang terbaik. Doa yang hari ini apa yang akan Tuhan perbuat selalu tidak ada tandingannya. Makanya berdoalah saat tiada jalan, 3 hal, yaitu Tuhan yang hebat sedang memasang telinga, dia memperhatikan doa-doamu, dan dia menjawab doamu dengan jawaban yang terbaik. Jadi jangan sekali-kali lagi menidurkan jam doa kita. Karena jelas firman Tuhan, tidak ada yang hebat seperti Allah kita. Tidak ada yang lebih hebat dari apa yang akan Tuhan perbuat. Itu sebabnya hari ini nggak perlu putar otak. Bu Eli, saya perlu pasang GPS. Nggak perlu. Waktu kita berdoa, GPS-nya nanti Tuhan, hakimnya nanti Tuhan. Lah kita sama Tuhan hebat mana? GPS sama Tuhan hebat mana? Hebat Tuhan. Sudahlah Bu Eli, perlu cari ndak orang yang bisa menasehati suami saya? Perlu ndak ya Tuhan? Bu Eli, saya labrak pelakor. Ndak perlu. Tuhan yang kita sembah lewat doa itu sudah Tuhan yang terhebat. Kita hanya berdoa saja, Tuhan, aku disakiti hati. Tadi aku dilabrak pelakor. Tadi aku didatangi wanita tobat, aku didamprat, aku di WhatsApp ya. Kemarin ada seorang ibu yang juga WhatsApp saya, telepon saya juga. Waktu dia panggil saya, Bu Gem gitu ya. Saya tanya kenapa gitu, dia telepon. Bu Gem, saya habis di WhatsApp wanita tobat, Bu. Dikatai apa? Katanya dikatai, kamu ya jangan ngata-ngatain saya. Apapun, saya hukum negara ini tetap hukum yang ada hukumnya, negara hukum. Suamimu ndak bersalah, wong sudah terang-terangan kok hidup sama aku dan sebagainya. Hari ini saya cuma berkata, ndak usah berkecil hati. Sudahlah, hari ini kalau hidupmu disakiti, hidupmu lagi ngalami titik ndak punya uang, ndak punya pekerjaan, siapa yang terhebat? Bukan hutang online. Siapa yang terhebat untuk cari pekerjaan pengganti? Tetap Tuhan yang hebat. Jadi berdoalah. Saat berdoa, jangan dianggap Tuhan budek, Tuhan tidak dengar. Tuhan pasang telinga, Tuhan lagi perhatikan doa saudara, dan Tuhan akan menjawabnya dengan tepat waktunya. Itu sebabnya Tuhan itu serius. Jangan anggap tidak serius. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau Tuhan yang hebat itu pasang telinga seperti apa? Yuk buka dulu di 2 Samuel 22 ayat 7 dan 20. 2 Samuel 22 ya, ayat 7 dan 20. Nah itu ada yang berkata malas berdoa. Jangan, ruginya besar. Makanya iblis lagi menidurkan jam doamu. Iblis lagi pasang virus supaya engkau tidak berdoa. Karena iblis tahu kekuatan doa orang benar, besar kuasanya. Waktu kita berdoa, Tuhan dekat, Tuhan serius.
Itu sebabnya walaupun sesulit apapun tetaplah berdoa. Berdoa itu bisa sewaktu-waktu, ndak usah masuk dalam kamar. Waktu engkau dengar kabar celaka, engkau berkata dalam hati, Tuhan lindungi aku, Tuhan tolong aku. Ya, saya sudah saksikan kan, orang mau masuk jurang aja, waktu supirnya ngantuk, itu mobil sudah di ujung jurang. Secara akal mobil itu pasti hancur, pasti masuk jurang. Tapi waktu orang berkata, Tuhan tolong aku, supir ngantuk, dia tidak bisa ngapa-ngapain, mau dia duduk di belakang. Tapi ketika dia berteriak dalam doanya, tiba-tiba mobil ini bisa terhalang dengan batu, saudara. Mobil bisa terhalang dengan batu, tidak sampai masuk jurang. Itu artinya siapa yang action? Bukan karena tiba-tiba ada batu nyangkut di sana kebetulan, tapi Tuhan yang action. Jadi kalau Tuhan perbuat, dia pasti action, saudara. Dia pasti menyelamatkan, memperjuangkan perkara saudara, dan dia pasti hari ini memberi keadilan. Yuk kita lihat 2 Samuel 22 ayat 7 dan 20. 7 dan 20. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Lihat ya, kepada Allahku aku berseru. Lihat, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Lihat ya, baitnya itu surga. Saudara, jangan pikir waktu kita berdoa jarak bumi dan surga kan jauh Tuhan. Gimana cara antennya Tuhan bisa tangkap sinyal kita? Oh, kita tidak perlu takut. Di dunia perlu wifi, sinyal yang kuat untuk menangkap pesan lewat WhatsApp. Tapi surga itu, lihat, waktu aku berseru di dalam kesesakan, Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Jadi hari ini sinyalnya surga itu tidak ada yang menandingi. Sinyalnya kuat, radarnya kuat. Waktu saudara berdoa, dia di baitnya denger, saudara. Makanya dia selalu pasang telinga 24 jam. Saya bayangkan Tuhan tuh tidak tidur ya Tuhan. Lah tiap hari pasang telinga dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat ini luar biasa loh. Hari ini saudara jangan meremehkan doa. Doa itu sampai ke baitnya Tuhan. Bahkan teriak kita minta tolong masuk ke telinganya. Ayat ini berkata masuk ke telinganya. Berarti ketika saudara berdoa itu langsung direct. Sinyalnya begitu saudara ngomong, Tuhan tolong langsung masuk ke telinganya. Ia membawa aku keluar. Nah ini luar biasanya. Ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi hari ini jangan meremehkan doa. Kalau Tuhan pasang telinga di baitnya, maka dia dengar setiap teriak kita minta tolong, dan dia membawa kita ke tempat yang lapang. Setelah doa, dia beri kita kelegaan, dan setelah itu langkah berikutnya Tuhan pasti menyelamatkan aku. Itu sebabnya jangan anggap remeh doa. Tuhan kalau pasang telinga di baitnya, radarmu itu pasti lancar sinyalnya. Begitu engkau menggemakan apa, Tuhan tangkap sinyalnya langsung di baitnya, dan itu masuk telinganya, dan dia mendengar teriak saudara minta tolong. Setelah itu dia akan membawa saudara dan saya ke tempat yang lapang, dan Tuhan menyelamatkan. Wow, jadi hari ini berdoalah ya. Saat tiada jalan, berdoalah. Dia Tuhan yang hebat dari segala Allah apapun, ilah-ilah lain. Dia yang terhebat dengan perbuatannya. Itu tadi, Tuhan akan mendengar teriak minta tolong, karena radarnya itu langsung ketangkep saudara. Di baitnya itu masuk telinganya. Tangkep, dimasukkan telinga. Bukan ditangkap
ditangkap, dibuang. Enggak, saudara. Setiap teriak kita minta tolong masuk ke telinganya Tuhan. Dia pasti dengar gini, Eli teriak minta tolong tentang suaminya, Linda Licu minta tolong teriak tentang kesehatannya. Hari ini siapa? Ya, mungkin Bu Shirley teriak minta tolong tentang anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, semuanya. Kita jangan meremehkan kuasa doa. Di baitnya yang kudus Tuhan pasang telinga, doamu masuk. Dan ketika masuk Tuhan bilang gini, nak, aku beri engkau kelegaan dulu ya. Jawaban doanya wait. Karena yang terbaik sedang on the way. Wait, sabar. Pasti tak selamatkan. Pasti selamat. Keuanganmu selamat, masa depanmu selamat. Yang namanya rumah tanggamu selamat, itu pasti. Itu jawabanku. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin aku berikan engkau yang namanya anak minta roti dikasih batu, minta ikan aku kasih ular berbisa. Nggak ya, sabar. Justru nanti kalau dipercepat, seharusnya kamu nanti menikmati roti, justru kamu jadi batu sandungan. Kalau aku percepat, seharusnya engkau menikmati ikan yang haujek, tapi engkau justru hari ini akan mengalami ular berbisa. Makanya wait. Pasti nikmati roti, pasti nikmati yang namanya hari ini ikan yang engkau akan nikmati. Percayalah itu yang pertama. Hasilnya percayalah, Tuhan akan memberi kelegaan dan keselamatan. Nah, bagaimana yang kedua? Satu pembahasan lagi kita selesai. Tuhan yang hebat itu perhatikan doa saudara. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Artinya kalau Tuhan perhatikan itu ndak ada yang memperhatikannya seperti kita perhatian sama anak kita. Tuhan lebih serius. Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Hari ini percayalah, hidupmu sesulit apapun, firman Tuhan berkata, nak, aku ini memperhatikan kok. Sungguh, kamu lagi dikhianati suami, pasangan hidup aku ini loh, sungguh memperhatikan. Kira-kira keuanganmu yang lagi kolaps, usahamu yang sepi, Tuhan itu tetap memperhatikan dan Tuhan itu mendengar seruanmu dan Tuhan itu hari ini tahu jelas penderitaanmu seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, karena semua ada di dalam perhatiannya Tuhan. Tuhan itu mendengar apa yang kita serukan, teriak minta tolong. Hari ini Tuhan tahu penderitaan kita. Hari ini jangan pernah berpikir Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli. Tapi senyatanya lihat bangsa Israel waktu hidupnya menderita, Tuhan mengutus Musa. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata, nak, aku ini tahu penderitaan bangsa Israel, anak-anakku. Aku tahu bagaimana dia berseriak, berseru minta tolong kepadaku. Dan aku ini memperhatikannya, bukan sekedar perhatian, tapi aku punya perhatian yang serius dengan anak-anakku. Ayat 8. Nah, ini ayatnya. Kalau kita berdoa, sebab itu aku telah turun langsung loh. Tuhan itu dari tahta baitnya dia turun. Kenapa? Waktu saudara menderita, saudara berseru minta tolong, waktu Tuhan mendengar seruannya, dia langsung turun untuk melepaskan saudara dan saya dari tangan orang Mesir, dari setiap dosa, dari setiap permasalahan, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas.
Hari ini jangan pernah berkata doa itu sia-sia. Jawaban yang on the way, yang baik dan luas. Yang baik dan luas. Itu tadi Tuhan berkata, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, jadi hari ini sabar, karena ketika Tuhan mendengar, Dia selalu memperhatikan doa saudara dengan sungguh-sungguh. Teriak minta tolong masuk ke telinganya, Dia perhatikan, Dia tahu kok penderitaanmu, Dia tahu benar penderitaan saudara seperti apa, Dia tahu hari ini, dan Dia akan turun. Jadi waktu doa, maka Tuhan segera turun tangan. Itu artinya turun tangan untuk melepaskan saudara dan saya, ya. Jadi Tuhan turun tangan, Tuhan akan melepaskan saudara, dan Tuhan akan menuntun. Dituntun, nak, pelan-pelan nak, jangan mempercepat waktu doa, waktuku untuk menjawab doamu. Tuhan itu menuntunnya dengan perlahan tapi yang terbaik. Itu tadi Tuhan berkata gini, nak, waktu engkau berdoa, aku turun tangan, aku pegang tanganmu untuk melepaskannya, tapi aku tetap menuntun engkau untuk menikmati negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah susu madunya. Jadi jangan mempercepat waktunya Tuhan, nanti tidak melihat yang baik, yang luas, yang berlimpah susu madunya. Jawabanmu nanti ngambang. Makanya banyak orang yang ngeyel sama Tuhan, ngotot sama Tuhan, pokoknya. Dan kalau itu dijawab, doamu jawabannya tidak maksimal. Ada banyak orang yang lihat pertobatan suaminya, tobat kumat, nanti diproses lagi. Kenapa? Karena memang Tuhan berkata, lah kamu ngeyel, kamu ngotot aja. Sudah, aku katakan jangan takut, aku ini bawa kamu ke negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah. Ini jadi targetku untuk engkau nikmati. Jangan dipercepat, tapi yang pasti Tuhan perhatikan sungguh-sungguh penderitaan kita. Dan kalau kita berdoa, Dia tidak mungkin lipat tangan gini di baitnya, oh ndak, kapok, syukur dijalani ndak. Tapi Dia tetap selalu, sekalipun kita orang berdosa, wong kita masih berdosa aja, Dia sudah rela mati kok buat saudara dan saya. Kira-kira Tuhan tahu ndak kita ini hidup di dunia yang jahat, makanya kita perlu terang. Dunia ini gelap, iblis ada di sekitar saudara, makanya kita bukan orang yang kebal dosa. Kita jangan sok-sokan. Kalau kita tidak ada terang Kristus, kita lebih condong untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena iblis berjalan. Sementara saudara tidak hidup nempel sama terang, ya kita akan hidup dalam gelap. Makanya hari ini Tuhan bilang, nak, sabar ya, sabar. Aku lagi perhatikan engkau sungguh-sungguh, teriakmu minta tolong sudah masuk ke telingaku. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu Eli, engkau disakiti Pak Nyoto berapa tahun. Aku tahu jelas penderitaanmu, ndak usah lebay, ndak usah merenungi nasib. Aku nanti yang akan turun tangan, aku akan melepaskan engkau, dan aku lagi penuntun engkau berjalan dari hari ke hari menuju kebaikan, sesuatu yang luas, sesuatu yang berlimpah. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan belum jawab, berarti yang terbaik, terluas, terlimpah-limpah itu akan kita nikmati bahkan sampai keturunan. Itu sebabnya hari ini semangat. Tidak ada anak Tuhan yang berkata bocai doa, investasi doa bocai. Tidak ada saudara. Jangan pernah tidurkan jam doa kita. Yuk yang terakhir ya. Apa sih Tuhan yang hebat menjawab saudara hari ini ya?
Jadi hari ini percayalah, Tuhan turun tangan, Tuhan melepaskan, Tuhan menuntun, menikmati terbaik, terluas, terlimpah-limpah. Yang terakhir, Keluaran 3 ayat 9 sampai 10. Bagaimana Tuhan yang hebat akan menjawab doa saudara. Keluaran 3 ayat 9 sampai 10 ya. Jadi tidak ada orang yang hari ini meragukan jawaban doa. Semua sedang on the way. Namanya dituntun. Dituntun ya waktunya Tuhan. Kecuali saudara yang nuntun Tuhan. Kita maunya kita nuntun Tuhan. Tuhan, tahun ini loh ya, bulan ini loh ya Tuhan, saya sudah kepepet. Bila perlu jam ini kepepet. Kalau memang itu waktunya Tuhan, kepepet jam ini ya pasti dia tolong. Wong namanya dia yang tuntun saudara. Tenang. Kalau saudara yang tuntun Tuhan, saudara bisa tersandung. Nanti saudara akan jadi batu sandungan. Tapi kalau Tuhan yang nuntun saudara, tidak bakal tersandung. Hidupmu tidak akan pernah ngalami yang namanya kegoyahan. Hidupmu tidak pernah ngalami kehancuran. Kenapa? Karena Tuhan yang tuntun. Namanya tuntun ya step by step, tidak bisa instan. Dia mau tuntun saudara yaitu untuk melihat hasil yang terbaik. Keluaran 3 ayat 9 sampai 10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Nah sekarang, kalau memang waktunya sekarang, ya sekarang. Nggak akan Tuhan tunda jawabannya. Kalau Tuhan berkata, iya sekarang nak, seruan Linda Licu, seruan Niken, seruan Mami Feni, seruan Shanti, seruan siapa lagi itu, Mimi, aku akan menjawab seruan orang-orang ini. Sampai kepadaku juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Hari ini Tuhan akan berkata siang ini. Saya tidak tahu yang sekarang mau dijawab siapa, itu random suka-sukanya Tuhan. Tapi saya percaya di antara yang ikut live ini ada yang Tuhan berkata, sekarang aku akan memberikan jawaban itu karena aku tahu betapa kerasnya masalah sedang menindas engkau dan engkau butuh jawaban yang instan. Sekarang aku akan menjawab. Saya tidak tahu siapa, tapi saya percaya pagi ini ada yang sudah dijawab oleh Tuhan. Lihat ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Ini jawabnya kepada Musa, untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi hari ini yuk, kalau Tuhan sudah akan menjawab, dia melihat betapa hebatnya penderitaan kita, dan dia segera hari ini juga mengutus bala bantuannya dari surga, dan dia membawa kita keluar dari penderitaan. Saya tidak tahu siapa yang waktunya Tuhan jawab sekarang, tapi percayalah, pagi ini ada beberapa orang yang sekarang juga seruan mereka sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan melihat betapa engkau sangat menderita. Dan pagi ini kita semua belajar menerima profetik bahwa hari ini Tuhan sudah mengutus bala bantuannya dari surga. Yang tidak mungkin jadi mungkin semua. Yang tidak rasanya sulit mana mungkin akan melihat mujizat karena bala bantuan dari surga sekarang ini lagi dicurahkan. Terima aja pagi ini doa saudara, yakini Tuhan itu aku orangnya. Aku butuh jawaban doa bertahun-tahun, dan aku tahu ini ayat aku declare buat aku dan seisi rumahku. Aku sekarang akan menerima bala bantuan dari surga karena engkau lihat hebatnya penderitaanku Tuhan, dan engkau sedang membawa aku dan seisi rumahku keluar dari penderitaan. Kita percaya hari ini pasti ada orang-orang yang Tuhan sedang kasih pagi ini sekarang. Tapi kalau belum, tidak usah putus asa karena dituntun. Orang dituntun dengan Tuhan aman. Walaupun belum dijawab, oh aman, tangan ini nuntun, nanti engkau pasti sampai. Kalau tangan Tuhan yang nuntun, kita pasti sampai
pada waktu, pada negeri yang berlimpah, negeri yang baik, negeri yang luas. Nggak usah takut. Hari ini jangan berkecil hati, jangan tidurkan jam doamu. Percayalah Tuhan hanya sejauh doa. Dia dekat sama saudara. Yang kedua, yaitu Tuhan serius. Dia lagi pasang telinga, Tuhan yang hebat. Tuhan lagi perhatikan doamu. Dan Tuhan jawab doa-doa saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk semangat semuanya. Semangat. Saya terlalu percaya. Saya waktu ngerti firman, saya tidak pernah waktu saya bilang ini, Tuhan pokoknya. Dan saudara tuntun Tuhan, Tuhan pokoknya Tuhan harus jawab doaku 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, hari ini juga enggak. Nanti kalau saya yang tuntun Tuhan, saya enggak maha tahu, enggak maha bisa. Saya bukan manusia yang super, tapi dia Tuhan yang hebat. Izinkan dia yang tuntun saudara. Kalau kita yang tuntun Tuhan, kita atur Tuhan, maka kita akan hancur nanti, akan tersandung. Tapi kalau Tuhan yang tuntun kita semua, walaupun doamu bukan bim salah bim, tapi jawabannya sedang dituntun masuk ke negeri yang luas, yang terbaik, yang berlimpah susu madunya. Jauh lebih baik. Bertahan sebentar, sabar sesaat menantikan waktunya Tuhan untuk menjawab doa, tapi hasilnya spektakuler. Saya sudah selesai. Hari ini tetap semangat, tetap luar biasa, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan tidurkan jam doa. Pastikan kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir menutup mata. Semua yang terbaik sudah on the way. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Siapa yang kepingin ikut retreat, yuk segera daftarkan. Jangan berpikir kok mahal, enggak. Tapi kita percaya, saudara pergi jalan-jalan ke Bali aja hanya untuk jalan-jalan, saudara rela keluar kocek uang lebih ya, untuk makan bisa lebih keluar dari kantong uang. Saudara jangan hitung dengan nilai 1,8 untuk ikut retreat. Saudara hanya hitung kok mahal. Tapi untuk perkara yang sia-sia, saudara bisa keluar lebih dari 1,8 ya. Tiket hari ini ada tiket promo saudara. Kalau yang mau ikut, beberapa jemaat Victory sudah beli tiket kemarin ya, Jakarta Bali ada yang dapat 1,5 sudah PP. Surabaya kalau nggak salah 1, sekian, 1,1, 1,2 bisa PP. Itu sebabnya jangan pernah berkata mahal untuk perkaranya Tuhan. Kita nggak tahu di retreat ada kesaksian, nanti saya posting waktu dia pulang dari retreat, orang yang zero jadi hero karena dia mengimani rema yang waktu dia dapat di retreat, dan hari ini dia menerima proyek besarnya Tuhan. Itu sebabnya saya bukan promosi, saya juga mengadakan ini karena suatu tuntunan di mana Tuhan berkata perlu ditabur firman, perlu healing berhari-hari bersama Tuhan di Bali, bukan hanya sekedar liburan tapi healing, menikmati firman dan pulang mendapat berkat. Kita percaya ya, segera daftarkan. Ada sudah banyak orang yang mulai daftar untuk bulan Mei, karena harapan saya kalau daftar hari ini bisa cari tiket murah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat. Bapak, terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menabur firman. Hambamu percaya bahwa hari ini, pagi ini juga ada orang yang sudah terima jawaban doa sekarang ini. Kami percaya semua jawaban doa selalu yang terbaik mereka terima. Terima kasih Bapak, Engkau hanya sejauh doa, Engkau juga serius dengan doa-doa kami. Setiap masalah keuangan kami, Engkau sudah punya jawabannya. Masalah rumah tangga kami juga, kesehatan kami, Engkau sudah memberi kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.